Sehingga saat itu Ridwan Kamil posting bahwa semua yang hadir di forum tersebut adalah ODP. Nah, akhirnya Tops, gue dari anak-anak HIPMI Depok akhirnya maju ke Dinkes untuk minta dites rapid tes. Nah, meskipun akhirnya di-approve sekitar beberapa hari setelahnya atau mungkin beda 1 pekan, itu akhirnya terjadilah momen di mana gue di rapid test. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue yang Muhammad Roziki di channel Top Score TV. Kali ini yang gue bahas bukan seputar review sepatu, bukan juga crossbar challenge, bukan juga cerita horor, bukan juga apapun yang biasa tampil di konten Top Score. Tapi kali ini gue akan ngebahas tentang, ya mungkin bisa dibilang agak melenceng dari isu yang biasa Top Score TV bahas. Yang gue bahas adalah status tentang kemarin gue sama Aryo ya, yang mana tim Top Score itu sempat ditetapkan sebagai ODP, dan ini memang sesuai dengan himbauan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia bilang bahwa semata-mata karena gue datang ke sebuah acara, di acara tersebut namanya acara pengusaha gitu ya, namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, di saat itu ada momen di mana pemilihan ketua BPD. BPD itu Badan Pengurus Daerah. Nah, kebetulan yang maju jadi ketua itu teman gue sama Aryo, jadi gue berdua wajib datang. Singkat cerita kayak gitu. Nah, ternyata begitu berselang sekitar 10-11 hari, tiba-tiba di salah satu di forum tersebut yang ada sekitar 800-an lah, 800-an orang yang hadir saat itu, ada yang mulai berguguran satu persatu karena dikarenakan virus corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pihak-pihak yang menghadiri Musda HIPMI di Karawang 8 hingga 10 Maret lalu untuk melapor ke Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan mengingat terdapat lebih dari 7 orang yang sempat menghadiri acara tersebut kini terdeteksi positif COVID-19. Menemukan ada pola persebaran. Satu pola adalah lebih dari 7 orang itu terpapar positif adalah orang-orang yang datang ke acara Musda HIPMI di Karawang, kalau tidak salah tanggal 9 Maret di Karawang, termasuk inilah Bupati Karawang terpapar positif. Sehingga saya mengimbau semua yang hadir di acara Musda HIPMI yang mendengar suara saya di media agar segera melapor kepada Dinkes di kota kabupaten masing-masing. Sehingga saat itu Ridwan Kamil posting bahwa semua yang hadir di forum tersebut adalah ODP. Nah, akhirnya Tops, gue dari anak-anak HIPMI Depok akhirnya maju ke Dinkes untuk minta dites rapid tes. Nah, meskipun akhirnya di-approve sekitar beberapa hari setelahnya atau mungkin beda 1 pekan, itu akhirnya terjadilah momen dimana gue di rapid test. Halo Tops, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada yang spesial, gue ngevlog sendirian pakai handphone. Ada sesuatu yang unik di konten kali ini. Gue akan ngajak lu, jadi singkat cerita, gue ini statusnya adalah ODP, orang dalam pengawasan. Karena ada sesuatu yang terjadi di acara yang gue datengin, yaitu acara Musda HIPMI namanya. Nah, dan gue tergabung di anggota HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu namanya HIPMI. Nah, kali ini gue dapet kesempatan karena ODP ya. Jadi gue diminta sama pemerintah Kota Depok untuk datang ke Dinas Kesehatan untuk ngetes rapid test namanya. Dan gue nanti bareng sama anggota HIPMI yang lain, ada juga Aryo, nanti beberapa anggota HIPMI yang lain. Nah, nanti di sana gue akan nunjukin gimana prosesi kita semua pada saat ngetes pakai rapid test itu tadi, dan hasilnya nanti akan gue informasikan sama lo semua. Tahu, kalau gue positif ya udah positif, kalau gue negatif ya udah negatif, tetap jaga kesehatan. Nah, tapi informasi vlog kali ini gue akan tunjukkan buat lo semua. Siapa tahu kalau misalkan lo ternyata berkesempatan untuk rapid test, tesnya gampang banget, dan nanti mekanisme kayak gimana bisa lo tonton di videonya. Oke Tops, jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Nah, kalau di Depok itu konsepnya drive thru. Meskipun awalnya gue bingung ya gimana cara ikutnya dan lain-lain. Ya wajar lah ya, kan ini pengalaman pertama kali gue seumur hidup untuk ikut rapid test. Ya iyalah.
mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Guys, kali ini kita akan melakukan tes. Gimana kawan-kawan, deg-degan? Gua sih deg-deg ser. Ngeri coy. Ya, kita ucapin Lu bismillah. takut lah jarum ya. enggak? Nah, ternyata kita konsepnya drive thru. Jadi kalau misalkan lo pernah belanja beli di McD, nah lo makan di McD, lo itu konsepnya persis kayak gitu. Jadi lo antri di dalam mobil, setelah antri di dalam mobil nanti lo akan nunggu giliran. Nah, pertama itu lo nggak langsung lo nggak langsung rapid test, tapi lo akan ditemukan oleh petugas. Yang petugas tersebut nantinya akan mendata. Nah, pada saat pendataan ini, lo akan ditanya dari mulai nama. Nama itu biasanya sudah ada listnya dari mereka, karena mereka itu punya semacam form, yang mana form tersebut per daerah biasanya mekanisme berbeda. Dan ini sih yang menurut gue, gitu ya, gue gregetan deh kalau bahas ini. Nah, lo follow Instagram gue aja deh, kalau gue lebih suka curhat di Instagram gue dibanding di YouTube kayak gini, karena ini nggak enak sarana umum. Nah, tapi kalau misalkan SOP-nya di Depok itu ditanyakan mengenai namanya, alamatnya, meskipun kemarin udah ada nama-nama kita, terus juga ditanyakan juga keluhannya, ditanyakan juga pernah punya pengalaman keluar negeri atau tidak, ditetapkan sebagai status ODP itu gara-gara apa, itu ditanyakan. Nah, kemarin akhirnya gue ditanyain, terus juga dicek suhu tubuhnya, terus juga pokoknya kemarin benar-benar kelihatan banget klinis. Kok klinis ya? Maksudnya kelihatan banget kelihatan banget bersih lah. Maksudnya kayak interaksi antara si orang tersebut sama kita juga jaraknya dikasih jauh, makanya itu yang membuatkan lu sebaiknya tetap di dalam mobil aja, nggak usah keluar. Yang ini ya? Semuanya. Oh, semuanya dikumpulin lagi. Oh, pegang dulu. Ini. Ini satu lagi. 812 83 ya 812 83 782 ya 812 83 782. ya. Aing belum didata ya KTP-na. Nih Mas, satu lagi KTP-nya Mas. Semangat ya. Ya Pak, makasih. Sehat-sehat Mas. Ya, bapaknya juga. Suhu tubuhnya berapa Pak? Oh, belum tembak. Belum Mas. Bapak ada Belum kondisi tembak takut demam? jadian. Nggak ada. Saat ini Mas ya? Saat ini? Iya, saat ini. Nggak ada. Sakit tenggorokan, Nggak ada. sesak nafas, Nggak. sakit kepala, Nggak. Terima kasih. lemah, Nggak. mual atau muntah, Nggak juga. diare, Nggak. di bagian dada, Nggak. ada keluhan lain? Kemarin sempat batuk sedikit sih Mas. Itu juga karena batuk berdahak. Satu hari yang lalu ya? Kenapa? Satu hari yang lalu. Kurang lebih 3 hari yang lalu. Tapi karena indikasinya sih karena banyak Ada minumnya beda. berdahak. Dan intensitasnya rendah banget Mas. Mencret-mencret nggak lu sebutin yuk? Berak cair. Bencet Makassar, berak cair yang halus. Lagi panas ya? Enggak, ini kali Mas. Matahari kali. Wah, lu 37,8 yuk? Bisa tanda tangan. Jauh. Arya panas guys. Gua Arya suhunya 37,8. Jauh-jauh. Jauh-jauh. 37,6. Karena panas kali ya? karena panas Mina. Coba ngalah saya. Wah, lu juga, Bang. Gua panas gak nih? Oke, jadi setelah dites, setelah ditanya-tanyain, nih Angga, contohnya nih Angga lagi ditanyain. Gue cakep ya. Ih, kamera gua bagus. Bagus ya. Angga lagi ditanyain suhu tubuh, ya yo ya. Iya. Lo lagi Suhu kita normal, Mal. suhu saya dan Aryo Angga normal. 12. Suhu teman di sebelah kiri saya nih agak nggak normal. 941. Gua sama Angga itu 91. suhunya 36. Gua sebelah kiri coy, matahari sih. Sebelah Aryo. Iya. Lu berapa? 37. 37,5. 37,5. Dengan kata lain dia mungkin tadi mbaknya ngarahinnya masnya ngarahin suhu tubuhnya ke pantat kali. Oke, ini udah ditanya-tanya di sini. Mas, Sekarang kita akan sehat-sehat langsung terus ya. masuk ke dalam sana. Yuk. Keluhannya nggak ada, cuma Suhu. Nah, suhu 36,5. menurut gue yang kurang efektif Keluhannya adalah hanya harusnya sempat buang Mencret. air besar karena Enggak, makan tahu harus. gejrot kepedesan. Diare. Enggak, udah cuma sehari. penting. Harusnya jangan mas-mas ini yang ngedata. Harusnya ada volunteer lagi yang ngedata tentang yang keluhan dan lain-lain. Mas-mas ini harusnya lebih bergerak di urusan teknis, jangan urusan-urusan yang sifatnya administratif. Kalau menurut gue ya.
Dan ini harus diperbaiki, terutama di kota Depok, karena antrian tuh Pak, lihat antrian, lu bisa lihat. Siap. Pakai Antrian nama nggak kelihatan ya? Coba dari sini lu lihat nih. Oh. Antriannya cukup panjang di lu semua kalau menurut gua. Dan sementara Terima ini kasih, tetap sehat akses ya. untuk rapid test Ya. ini masih eksklusif, Yo, jadi Damci. masih terbuka untuk Nekat beberapa anjir orang orang. aja. Kenapa orang? Enggak, itu orang mau keluar mobil. Mau maju ya terus. mobil oren. Nah, ini kita langsung belok ke sini. Nah, ini masuk ke kesdanya. Oke. Nah, itu yang pertama ditanya-tanya. Nah, habis itu lanjut kita jalan lagi, masuklah ke kayak semacam itu sebenarnya bukan Dinkesnya Depok, tapi kayak ruangan yang digunakan untuk tes. Dan saat itu ya sebagai as you know lah ya, semua berpakaian putih-putih, berpakaian APD. Dan saat itu ya itu yang paling benar. Dan kalau gue sih sama Aryo sama teman-teman gue anak HIPMI tidak berhenti-henti memberikan semangat ya, karena menurut gue mereka gila loh. Siang-siang, bayangin ya, siang-siang panas pakai APD ngurusin kehidupan orang. Nah, itu menurut gue dewa banget orang yang punya kewajiban kayak begitu ya. Nah, sudah lanjut tes, terus tangan gue di lu kalau misalkan kalau nyokap gue kan punya diabetes ya, jadi gue udah biasa tuh kayak gitu ngetes gitu. Nah, itu ujung-ujungnya tuh kayak ditusuk jarum gitu kan, nanti keluar darahnya. Pas keluar darahnya diambil sama dia kayak sedotan kecil. Gue nggak tahu itu sedotan atau bukan, perbaiki kalau koreksi. Nah, dari sedotan itu diturunin ke alat rapid testnya. Nah, di situ diturunin, nanti ketahuan tuh kalau misalkan 2 itu positif, kalau 1 itu negatif. Oh, agak sakit ya, Mbak? Sebentar, Mbak. Saya takut jarum. Gue deg-degan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak, Mbak, nggak sakit. Yang bener lu, Mam. Iya, nggak sakit. Ya, ternyata itu belum di... Oh, nggak sakit kok. Dia sakit gak, yo? Nggak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai? Sudah selesai, Hasilnya Mbak. Hubungi lewat telepon ya, langsung pulang. Terima kasih. Oke, hasilnya dihubungi lewat telepon atau WhatsApp, Mbak? WhatsApp telepon. Oke, siap. Terima kasih. Oke, jaga kesehatan ya, Mbak. Terima kasih. Ya, Mbak. Terima kasih. Aku izin aku rekam ya. Pas disuntik, Nih teman gue takut banget sama jarum nih. Angga Yuda. Boleh? Gue takut Oh gitu ya? Iya udah. Nih gue yang rekamin nggak? Oh iya, yuk pegangin gue yuk kamera gue. Ini rambut doang kuning sama jarum, takut ah. Cemen banget nih. Ini sakit gak nih? Sakit sedikit. Enggak sakit. Ayo udah ini. Yuk. Agak sakit nih. Wih, banyak banget darah lu nggak? Bener. Iya. Gemeteran lain gak? Belum sarapan. Sudah? Tahan pakai jengkolnya. Oke. Oh, terus dimasukin ke dalam alat Makasih. rapidnya. Oke. Nah, akhirnya selesai sampai situ doang. Nanti infonya dikabarin kalau di Depok kayak gitu. Guys, jadi tesnya cuma segitu doang. Tapi begini. Dan kali ini kita langsung keluar untuk apa namanya? Tunggu deh, gue nelfon Bandoronya di mana ya? Telepon dulu lagi. Karena gue ikut rapid test ini karena anak-anak HIPMI, jadi kita mau koordinasi sebentar setelah Di ini. mana, Ban? Nah, ini rapid test ini memang masih diperuntukkan untuk ODP. Nah, jadi ODP itu orang dalam pengawasan. Nah, itu kenapa tuh ada yang dihukum kalau kayaknya? Enggak, dia lari jemur. Biaya bakso berjemur. apa? Nah, Gang Sawo. gue kena ODP di samping kiri gue, belakang gue juga ODP. Karena kita berinteraksi. ODP dia DPO. Nah, ideal ya sebenarnya hasil dari rapid test tersebut adalah cukup menunggu sekitar beberapa belas menit atau beberapa puluh menit, nanti baru ketahuan. Ya kayak lo tes pack aja lah ya. Ya itu nunggu beberapa menit ketahuan gitu ya lo positif atau negatif gitu ya. Cuman kan ya gue nggak tahu akhirnya informasi yang disampaikan ke gue malamnya, dan alhamdulillahnya gue sama Aryo dan beberapa tim gue yang datang ke sana dinyatakan negatif. Setelah gue dinyatakan negatif, gue diminta tetap di rumah untuk social distancing. Tapi ya kalaupun ternyata lo harus keluar rumah seperti kayak gue nih, harus ngurusin pekerjaan, ya minimal lo pakai masker. Ya kalau gue ngomong di video, masa gue pakai masker nggak kedengeran suaranya ya. Jadi gue buka, jangan ada yang komen aneh-aneh. Ah iyalah,
Biasanya kan ada aja yang komen gitu kan. Nah, gue nih menghimbau lu semua bahwa ini musuh utama kita. Kalau gue menganalogikan, kalau lu perang lihat musuh lu enak, bisa lu tembak, bisa lu kabur untuk menghindari dia. Tapi kalau ini lawannya nggak kelihatan, jadi lu semua harus waspada. Cara paling sederhana adalah dengan stay di rumah tapi tetap belanja sepatu di Topscore. Jualan. Nah, itu aja Tops. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu. Oh ya, Topscore rencananya akan membuat penggalangan dana untuk kita semua bisa membantu para tenaga medis untuk menyumbangkan atau memberikan APD, alat pelindung diri, dan nantinya lo semua bisa berkontribusi di sini. Oke Tops, itu aja dari gua. Kalau lo semua, oh iya pasti ada pertanyaan nih, Bang, gimana caranya gue mau ngikutin rapid test? Nah ini pertanyaan banyak banget, dan kemarin di Instagram gue juga banyak banget yang mau ikutan, langsung pada japri segala macam. Pertanyaan paling sederhana, biasanya rapid test itu hanya dibuka untuk ODP. ODP itu adalah orang yang memiliki interaksi selama 14 hari terakhir kepada orang-orang yang positif corona. Nah itu yang disebut ODP. Nah kalau ODP udah positif di ya gitulah, ada ODP, ada PDP, ada suspek, ada positif dan lain-lain. Gue nggak bisa bahas ini karena itu bukan keahlian gue. Tapi yang pasti kalau lo mau tes, biasanya hanya orang-orang ODP. Tapi lo kalau misalkan nggak dapat kesempatan tes, please stay at home at least 14 hari. Kalau misalkan nggak ada gejala apa-apa, ya berarti lo status lo berubah sendiri kali, jadi dari ODP jadi yang normal lagi ya, mudah-mudahan. Meskipun ada penelitian bahkan sampai lewat 14 hari pun gejalanya baru bisa keluar. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Topscore TV dan jangan lupa jaga kesehatan Tops. Gue nggak tahu kapan bencana ini akan terakhir, tapi gue optimis bahwa orang-orang Indonesia bisa melawan ini semua. Dan anak-anak, terutama lo yang nonton nih, yang umur lo masih belasan tahun atau baru menginjak 20 tahun, itu tenaga lo memang lagi kuat-kuatnya. Justru orang-orang kayak lo yang gampang tertular, tapi juga orang-orang kayak lo yang gampang menularkan. Karena apa? Karena lo nggak sakit, padahal lu membawa virus. Nah itu menurut penelitian. Nah oleh karenanya jaga-jaga kesehatan dan tolong hindari social distancing. Gue masih ngelihat banget anak-anak muda seumuran lu masih gitaran malam-malam, masih apa semua segala macam. Ya kalau nanti jadinya lu dibubarin, ya please tahu diri lah kira-kira. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.